Halo Tribuners, bersama saya Sonsi Tangan di sini dan kali ini saya akan mengajak bicara seorang warga Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri yang juga seorang musisi yang bernama Sherly Napitu. Jadi Sherly Napitu ini ikut berduka, ikut berempati dengan peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Dia telah sesuai dengan perannya sebagai seorang musisi, dia menciptakan lagu untuk mengenang sosok Yosua. Ada lagu dalam versi bahasa Batak dan juga versi dalam bahasa Indonesia. Kita akan simak bagaimana proses kreatifnya dan mengapa harus terlibat untuk ikut serta membicarakan ini lewat lagu kepada Sherly Napitu. Sudah bersama saya dalam tayangan lewat Zoom. Oke, terima kasih banyak nih Ito Sherly Napitu sudah bergabung bersama kami di jaringan Tribun Network yang saya bawakan di hari ini melalui di lewat studionya di Tribun Jambi. Ito Sherly Napitu adalah yang ikut serta membicarakan soal kasus Yosua melalui lirik lagunya. Sesudah kapasitasnya sebagai seorang musisi. Apa kabar Ito Sherly Napitu? Halo Indonesia, kabar baik dari Inggris. Ya, jadi kita ini lakukan proses syutingnya saya melalui Zoom dengan Ito Sherly ini pada 30 Agustus 2022 di Indonesia jam 16.34. Kalau di Inggris jam berapa ini Ito Sherly? Kalau di Inggris sekarang jam 10.34. Pagi ya. Iya, pagi, masih pagi ya. Oke, masih pagi di sana. Dan di Indonesia hari ini sedang heboh juga soal terkait dengan Yosua tadi yang kita bicarakan soal rekonstruksi Iya. di sana. Kalau itu Iya, saya sendiri, ini posisi di Inggris, apakah mengikuti juga perkembangan berita tentang si ya, Brigadir ya, Yosua? ya pasti dong kita orang Indonesia ya harus paham dan tahu bagaimana situasi di Indonesia. Jadi saya sendiri selalu mengikuti berita-berita Indonesia. Oke, termasuk jadi kalau itu sendiri, kalau kita mencoba flashback ke belakang, sejak kapan mengikuti informasi tentang Brigadir Yosua ini? Ya, sebenarnya mulai terjadi kasus ini mulai dari tanggal 8 Juli bulan ini ya, Agustus ya. Ya, Ya, saya sudah mulai mengikuti karena yang pertama sekali kita lihat di media itu kan keluarganya almarhum, ya, terutama ibu yang menangis-menangis. ya. Jadi kita sebagai wanita, hati kita mana ya? Merasa pilu juga. Kita tidak kenal dengan mereka, tapi darah Batak saya memang memanggil-manggil gitu. Oke. Kalau istilahnya di orang Batak itu makuling mudar ya. Makuling mudar, iya, makuling mudar ya. Jadi cuma melihat dari video-video saja bulu kita merinding. Ya. Jadi bukan cuma bulu merinding, kita juga ikut berteriak-berteriak, kita juga ikut menangis di sini karena Oh, kita tidak mau merasakan bagaimana kesedihan keluarga. Jadi ya. oke. Padahal itu alangkah jauhnya cerita ini dari Indonesia sampai ke Inggris dan yang aku apresiasi untuk Ito Sherly Napitu adalah berkontribusi kemudian ikut ikut serta terlibat dalam pembicaraan tentang Brigadir Yosua ini sebagai publik dan juga sebagai seorang musisi Iya, yang menghadirkan karyanya dalam bentuk lagu. Aku nggak iya, tahu apakah aku salah, tapi aku melihat ada dua karya. Satu iya, judulnya Ada Dew dan Merah Putih, itu versi iya, bahasa Indonesia ya. Satu lagi iya, itu Anak Hasian, iya. atau ada lagi nggak itu ya? Atau mungkin aku salah, silakan dikoreksi. Yang dirilis sementara hanya itu berdua, tetapi kita sekarang tim SMP masih bekerja untuk meriliskan dua lagu lagi, karena menurut saya um, ini kasus yang besar melibatkan banyak orang yang pejuang-pejuang dan pembantu di belakang keluarga supaya keadilan ini tercapai ya. Perhatian saya sih sebenarnya terutama kepada tante-tante almarhumnya, Ya, itu terutama tantenya Rohani Simajuntak dan Rosline Mika Simajuntak. ya. Jadi menarik perhatian saya karena mereka wanita-wanita tangguh di mata saya, wanita-wanita tangguh. Karena kalau saya mungkin aku nggak berani lagi gitu karena kan
sedih gitu, tapi mereka membuat kesedihannya itu di belakang mereka menjadi kuat. Setelah saya ikuti lama dengan kejadian ini di Indonesia, saya juga melihat sosok Ibu Irma Huta Barat. Jadi menurut saya mereka itu juga pahlawan. Menurut saya, kalau mereka itu tidak di belakang orang tua almarhum, mungkin kasus ini sudah terpendam ya. Ya, Karena bayangkan seorang orang tua sedang sibuk, sedang bersedih, tidak mungkin mereka berpikir kemana-mana. Mereka hanya mau ya sudah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kan tante-tante beliau kan nggak mau bertahan mereka. Ini harus diselidiki kenapa begini. Jadi mereka menarik perhatian saya dan kemungkinan besar lagu yang saya akan ciptakan akan mengenai tentang perjuangan mereka dan tentang tantangan yang mereka lalui dan juga termasuk ibu aktivis kita ya Irma ya, Huta Barat ya. Itu lagu yang pertama. Jadi lagu yang kedua untuk penegak-penegak hukum. oke, Terutama kepada tim pengacara keluarga, itu Bapak Kamarudin Simbajuntak dan tim. ya, Uh, kan banyak orang yang bilang, tulis lagu tentang Bapak Kamarudin Simbajuntak. Terus saya bilang, Bapak Kamarudin itu nggak bisa sukses sendiri. Itu bilang, mereka itu kan secara tim. ya, Gitu. Memang mereka seperti juru bicara banyak di media, tapi di belakang layar ya banyak. Terus saya bilang, lagunya ini untuk Bapak Kamarudin dan tim, ya, tetapi juga untuk kepada penegak-penegak hukum lainnya. ya, Karena saya tahu betul itu, lebih banyak penegak-penegak hukum, itu pun termasuk di Polri, di Kejaksaan, di Kehakiman, di TNI, itu lebih banyak yang jujur ya. Yang tidak jujur ini hanya segelintir. ya, Kita menurut saya akan menuangkan lagu dan membuat motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita itu jangan terlalu fokus kepada yang segelintir yang negatif. oke, Kita itu harus fokus kepada the bigger picture, keseluruhan, ya. Karena negara Indonesia ini termasuk negara yang adil, termasuk menurut saya ya. Karena saya dari luar negeri, saya bisa memantau, bisa melihat negara itu apa adanya. Kalau ya, kita banding dengan negara-negara lain, negara Indonesia ini termasuk bebas ya. Jadi saya bangga sebagai negara Indonesia. Jadi sementara dengan adanya kasus ini, saya melihat kalau kepercayaan masyarakat itu ke instansi Polri itu menurun ya. Tapi itu oke, wajar. Tapi itu wajar. Jadi ini menurut saya kesempatan untuk pemerintah, termasuk dari kepresidenan, ke kementerian, dan ke hak asasi manusia dan segalanya untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, ya kami membuat kesalahan, ada kesalahan, tetapi kami akan memperbaiki untuk ke depan. Ini waktunya kami membuktikan akan direformasi. intinya Ini berarti kami, itu ingin nanti di lagu yang baru nanti itu tentang memberikan harapan bagi masyarakat iya, tentang yes, di begitu, tengah memberikan. kasus ini harus ada harapan baru gitu ya sebenarnya ya. Iya, betul. Karena kita harus, saya selalu membilang, jangan terlalu fokus ke negatif. Ambil dari positif ya. Karena dengan adanya reformasi ini, menurut saya akan yang akan bermanfaat itu adalah anak cucu kita. Oke, Ya, untuk sementara terlalu cepat untuk dilihat apa hasilnya, tetapi kita jangan terlalu berpikir pendek dan fokus sekarang. Kita itu harus berpikir masa depan begitu. Jadi lagu ini nanti harus mempunyai lirik supaya memberi motivasi dan dorongan kepada masyarakat. Ya, ada yang terjadi, tapi mereka sekarang lagi memfix. Jadi kita ya, itu harus memberi mereka waktu. ya, ya, ya. Seperti orang kita Batak bilang, sehali kumaafkan, kedua kali kumaafkan, ketiga kali jangan. Kan masih ini yang apa? Kan kita kasih waktu dong. Sekali, dua kali, tiga kali. Nanti itu baru kita